Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman web. Kami membuat aplikasi sederhana berbasis web dengan judul Simple atau Sistem Manajemen dan Informasi Kelurahan. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Fanya Rama Fadila, NIM 237, Ersa Setiadewi, NIM 265, Isnaini Uliyatul Faizah, NIM 192, Junaizah Zulfikar, NIM 281, Nazia Qurratu Ainina, NIM 282. Yang pertama, terdapat latar belakang. Manajemen operasional di kelurahan seringkali masih mengandalkan sistem manual, menyebabkan inefisiensi, resiko kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam pengelolaan data kependudukan, pembuatan surat, serta data pegawai. Hal ini berdampak langsung pada lambatnya pelayanan publik dan terbatasnya akses data yang akurat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan solusi digital yang terintegrasi. Pengembangan sistem informasi kelurahan berbasis web hadir sebagai jawaban. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi di tingkat kelurahan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan transparansi pelayanan kelurahan secara signifikan, demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya, fitur utama. Terdapat 3 fitur utama pada web ini. Yang pertama, layanan simple, yaitu sistem informasi bagi penduduk, menyimpan data akta kelahiran, menyimpan data akta perceraian, menyimpan data akta pernikahan, dan pengelolaan data kependudukan. Yang kedua, ada manajemen data penduduk, yaitu pendaftaran data penduduk baru, editing data penduduk yang ada, dan penyimpanan data penduduk ke dalam database. Dan yang ketiga ada sistem autentikasi, yaitu login untuk admin, logout untuk mengakhiri sesi pengguna. Terdapat beberapa fungsi dari web yang kami buat. Yang pertama yaitu membantu petugas kelurahan mengelola pelayanan. Web ini dapat mempercepat dan mempermudah proses. Adapun proses tersebut yaitu pendataan warga dan pengajuan pencatatan akte kelahiran, pernikahan, dan perceraian. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengurangi ketergantungan pada sistem manual. Tidak perlu lagi input data secara tulis tangan di kertas, dan semua data bisa dikelola melalui form online. Fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan data warga. Hanya admin yang dapat login dan melihat data. Dan session melindungi halaman penting agar tidak dapat diakses sembarangan. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai dasar pengembangan sistem informasi kelurahan. Web ini dapat dijadikan fondasi awal untuk sistem informasi desa atau kelurahan yang lebih lengkap di masa depan. Misalnya, cetak surat. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari proyek yang kami kerjakan adalah sistem informasi kelurahan telah dikembangkan sebagai solusi digital untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan data kelurahan. Dengan menggunakan PHP dan MySQL, sistem ini menyediakan platform terintegrasi untuk manajemen data masyarakat di kelurahan. Implementasi sistem ini telah membuktikan kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan data, memudahkan akses informasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Meskipun masih memiliki ruang untuk pengembangan, sistem ini telah menunjukkan potensi besar dalam mendukung modernisasi manajemen sistem di kelurahan. Sistem informasi kelurahan berhasil dikembangkan dengan memenuhi semua kebutuhan pengelolaan data warga. Sistem ini telah terbukti mampu mengelola data warga secara terintegrasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Saya akan menjelaskan atau menampilkan tampilan dari web sederhana Simple atau Sistem Manajemen dan Informasi Kelurahan kelompok kami. Jadi di sini ada landing page atau tampilan utama dari web kami, berisi 4 menu, yaitu menu untuk data kependudukan. Sebelumnya ini adalah tampilan untuk masyarakat atau warga sekitar yang ingin mencari tahu tentang informasi kelurahan. Jadi di sini kami melayani masyarakat yang ingin
ngurus data kependudukan, akta kelahiran, akta pernikahan, dan akta perceraian. Jadi di sini di dalam menu data kependudukan itu berisi syarat-syarat pendaftaran jika ingin mendaftar menjadi penduduk, juga panduan pendaftarannya. Lalu untuk akta kelahiran pun seperti itu, dan akta pernikahan juga untuk akta perceraian. Dalam tampilan web landing page kami ini terdapat logo yang interaktif, lalu logo simple kami, lalu di sini ada greeting atau ucapan selamat datang kepada warga yang ingin mengakses web kami. Lalu di sini ada fitur login. Fitur ini hanya bisa digunakan oleh admin. Jadi untuk warga sekitar itu tidak bisa login karena di sini sudah tercatat atau sudah tersetting untuk admin. Jadi jika admin login, maka akan masuk ke halaman untuk admin. Di sini halaman ini tidak jauh berbeda dari halaman untuk masyarakat, hanya ada beberapa yang berbeda. Oh ya, untuk footer di sini ada kontak kami, alamat serta email dan telepon. Tadi di landing page masyarakat juga ada, cuman memang tidak terlihat karena di bagian bawah. Di sini, nah kalau untuk admin itu kami di sini 4 menu ini isinya berbeda dari yang masyarakat tadi. Kalau data kependudukan itu berisi form. Jadi di sini form untuk memasukkan data penduduk yang ingin mendaftar sebagai penduduk. Kita coba memasukkan data ya. Di sini coba Adam. Kita asal dulu 0909. Tanggalnya kita coba laki-laki ya. Terus nomor kakaknya juga kita asal dulu. Islam, terus dia sebagai anak. Nikahannya belum kawin. Lalu alamatnya di Jalan Matoa. Lalu kita masukkan datanya. Nah, jika berhasil masuk, maka akan ada pop-up yang mengatakan bahwa data berhasil dimasukkan. Lalu jika kita ingin mengecek data yang tadi sudah tersimpan atau belum, kita bisa mengklik icon file di sini. Nah, di sini maka akan terlihat data apa saja yang sudah tersimpan di sistem informasi kelurahan ini. Di sini tadi ada Adam ya. Di sini sudah kesimpan. Lalu kalau ingin kembali ke form, kita juga klik lagi icon form di sini. Lalu kita kembali lagi ke form tadi. Nah, kalau ingin kembali ke menu utama, kita klik icon home di sini. Kita akan kembali ke menu utama. Lalu di sini juga ada akta kelahiran, akta pernikahan, dan akta perceraian. Untuk akta kelahiran, akta pernikahan, dan perceraian kami ini untuk akta kelahiran karena akta kelahiran berarti kan dia baru lahir ya, otomatis dia akan mengisi data ulang. Lalu untuk akte pernikahan dan perceraian kami hanya akan mengedit datanya. Jadi kalau ini tadi kan untuk data penduduk yang tidak kawin ya, kalau dia ingin melakukan pernikahan, maka kami akan mengganti status pernikahannya menjadi kawin. Jadi ini untuk konfirmasi jika ada penduduk yang sudah melangsungkan pernikahan, maka nanti akan mengganti surat untuk surat pengantar kakak, karena kakaknya kan pasti akan berganti ya. Ini kalau kita update, nah ini udah update, kita lihat daftarnya untuk siapa tadi. Untuk tadi ya sudah berganti menjadi kawin semua ya. Lalu kita bisa mencetak. Di sini untuk mencetak surat pengantar ya. Jadi kalau memang mau bikin KTP, nah di sini akan muncul surat pengantar tanda penduduk ini untuk KTP. Lalu di sini juga udah tersetting tanggalnya, kapan dibikinnya. Lalu ini berisi nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor kakak, agama, dan lain-lain secara otomatis. Lalu ini juga bisa langsung di print dengan menekan tombol
Ctrl P, di sini akan bisa langsung terprint gitu. Oke, kalau kita mau kembali di sini, kembali ke home. Untuk kata perceraian berarti sama ya. Tadi berarti di sini berisi data warga yang status pernikahannya sudah menikah. Jadi kalau memang dia akan melangsungkan perceraian, maka kita akan mengedit di sini nanti status pernikahannya. Ini juga ada pengantar cerai. Nih. Jadi di sini surat pengantar cerai tadi. Lalu untuk kami juga bisa menghapus data. Jadi kalau memang ada warga yang yang ingin pindah kependudukan dari kelurahan kami, maka kami bisa menghapus datanya seperti ini tadi. Nah, akan muncul informasi bahwa data telah dihapus dan kita kembali ke formulir, kembali ke data gitu. Ini sekian demo dari web sistem informasi kelurahan sederhana kami. Mau banyak salahnya, banyak kurangnya kami mohon maaf. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan semangat awal untuk terus berkembang. Terima kasih. どうもありがとうございました。